Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arifatul Khairiyah dari program studi Manajemen Bisnis Syariah 1G dengan NIM 215211234. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perjalanan historis teori ekonomi Islam. Simak baik-baik ya. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sistem ini mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Namun, berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya, misalnya kapitalis ataupun sosialis. Sistem ekonomi Islam tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga benar-benar memperhatikan berbagai aspek lainnya, terutama tentang etika bisnis, kebaikan, serta kejujuran. Dan di atas itu semua, ekonomi Islam menyeru bahwa semua aktivitas ekonomi hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya, serta menjalankan perintahnya dalam urusan ekonomi. Beralih ke sejarah ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya, mengalami puncak kejayaan sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Kala itu, ekonomi Islam berkembang pesat, diterapkan di berbagai wilayah di dunia, utamanya di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia, sejarah pemikiran ekonomi Islam hadir bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri ke Nusantara, yakni lewat para pedagang Arab, Persia, dan India. Kemudian, sejarah pemikiran Islam di Nusantara mulai mengemuka saat munculnya SDI atau Sarekat Dagang Islam tahun 1912. Tujuan awal SDI untuk membela para pedagang muslim lokal menghadapi persaingan keturunan Cina di industri batik di Jawa Tengah. Kemudian, SDI berubah menjadi SI atau Sarekat Islam tahun 14 dipimpin oleh Cokro Aminoto. SI lebih politis. SI lebih fokus melakukan perjuangan melawan Belanda di Indonesia dengan berbagai program selain ekonomi, yakni pendidikan, politik, dan aksi-aksi massa lainnya. Selanjutnya, fase ekonomi Islam sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, munculnya ekonomi Islam. Yang kedua ada fase stagnasi. Yang ketiga ada bangkitnya ekonomi Islam. Baik, yang pertama merupakan fase awal munculnya ekonomi Islam. Fase peletakan dasar ekonomi Islam sudah dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan pedagang ulung dan jujur. Beliaulah yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam berdasarkan tuntunan Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran. Kemudian, dasar-dasar ekonomi Islam ini terus dikembangkan setelah generasi Nabi oleh para pewarisnya, yaitu para ulama dan cendekiawan muslim. Ekonomi Islam menemukan momentum kejayaannya bersamaan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Meski pada abad-abad selanjutnya mengalami pasang surut, namun kajian ilmu dan praktek ekonomi Islam terus dilakukan di berbagai belahan dunia hingga sekarang. Lalu, apa wujud kontribusi pada fase pertama ini? Adapun kontribusi tokoh pemikir Islam fase pertama tentu saja adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan contoh langsung bagaimana ekonomi Islam bekerja. Dalam hal perdagangan misalnya, beliau dikenal sebagai pedagang ulung dan jujur, adil, dan menjaga keseimbangan. Hal tersebut menjadikan kerangka pemikiran ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Para ulama dan kaum cendekiawan muslim yang mengembangkan pemikiran ekonomi Islam setelah generasi Nabi memberikan sumbangsih berupa karya-karya keilmuan di bidang ekonomi Islam dan ekonomi dunia. Meskipun intelektual barat umumnya tidak dengan tegas merujuk karya-karya mereka. Dasar-dasar ekonomi Islam sendiri berdasarkan pada nilai-nilai luhur yang digali serta ditemukan oleh berbagai sumber ajaran Islam, misalnya seperti ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga masih banyak lagi. Lanjut ke fase stagnasi. Pada fase yang kedua ini,
disebut sebagai fase stagnasi atau kemandekan, bahkan juga kemunduran. Penyebabnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti great gap, yaitu ketidaktegasan intelektual barat dalam merujuk karya-karya cendekiawan muslim tentang ilmu ekonomi. Selain itu, juga karena pemikiran ekonomi Islam redup akibat penjajahan. Di awal abad 19 dan 20, banyak negara-negara muslim dihadapi tantangan politik dan sosial yang sangat berat. Mereka harus berjuang melawan dan melepaskan diri dari penjajahan. Fokus perjuangan negara-negara muslim terjajah ini bukanlah tentang pokok ekonomi, tapi bagaimana cara merdeka lebih dulu. Situasi semacam ini, pemikiran yang timbul di bidang ekonomi yaitu mengenai cita-cita kemasyarakatan dan ideologi politik. Belum ada usaha secara fokus pada negara-negara muslim terjajah pada waktu itu untuk merumuskan pemikiran ekonomi Islam secara komprehensif. Pada waktu itu juga, pemikiran ekonomi Islam sifatnya masih adaptif dan pragmatis. Ini adalah fase stagnasi ekonomi Islam. Oke, berlanjut ke fase ketiga, fase bangkitnya ekonomi Islam. Meski karya-karya intelektual muslim sempat beberapa lama tenggelam setelah masa kemunduran Islam, namun pada sekitar abad 14 Masehi mulai muncul geliat kebangkitan ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi berkembang kembali meski akhirnya dalam beberapa abad ke depan mengalami kemunduran lagi. Namun, tidak serta-merta kajian pemikiran ekonomi Islam redup. Sampai sekarang, masih terus dilakukan penggalian nilai-nilai Islam di bidang ekonomi. Bahkan, praktik ekonomi Islam masih terus dilakukan di berbagai negara dan pemeluk agama Islam. Dalam praktik, tanda-tanda kebangkitan ekonomi Islam masih di bawah dominasi sistem ekonomi yang ada sekarang, yakni sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Namun, geliat ekonomi Islam mulai muncul seperti misalnya mulai banyak sistem ekonomi yang berbasiskan syariah yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam seperti misalnya bank syariah, kredit syariah, koperasi anti riba, wisata halal, kuliner halal, dan masih banyak lagi. Lalu, apa wujud kontribusi pada fase ketiga ini? Pada fase ketiga, kontribusi pemikiran ekonomi Islam setidaknya telah menginspirasi suatu sistem ekonomi alternatif di abad modern. Banyak intelektual muslim melakukan berbagai kajian ekonomi Islam yang diterapkan pada suatu institusi negara maupun dalam aktivitas ekonomi. Seperti misalnya saat ini mulai dikenal istilah ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan salah satu ekonomi bernafaskan Islam, mengikuti tata aturan ekonomi Islam, meskipun masih banyak juga yang belum sepenuhnya menerapkannya. Namun, pada fase ketiga ini, pemikiran ekonomi Islam cukup mendapatkan tempat di kalangan pelaku usaha maupun kalangan intelektual meskipun di tengah dominasi sistem ekonomi globalisasi modern dan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, berikut merupakan tokoh ekonom Islam. Ada Al-Ghazali, ada Ibnu Taimiyah, ada Abu Yusuf, dan masih banyak lagi. Nah, mengapa kita perlu belajar mengenai ekonomi Islam? Pentingnya mempelajari ekonomi Islam adalah dengan mempelajarinya, kita akan bisa mengetahui bagaimana mekanisme ekonomi Islam, serta bisa menambah khazanah pengetahuan kita semua mengenai ekonomi, selain yang sudah dijelaskan di sekolah atau kampus tentang sistem ekonomi modern yaitu kapitalis dan juga sosialis. Selain itu, manfaat lainnya mempelajari ekonomi Islam adalah kita bisa mengelola atau menjalankan etika dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang dan berbisnis. Karena dalam Islam sendiri, urusan ekonomi tidak semata-mata soal bagaimana berdagang, menjalankan bisnis atau mencari keuntungan saja. Ada dimensi-dimensi lainnya yang diatur dalam ekonomi Islam seperti keadilan, kejujuran, etika yang juga harus dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.